Anas tantang duel SBY, AHY silakan mundur, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sikap gentle ditunjukkan oleh Anas Urbaningrum. Pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat di zaman SBY patut diakui sebagai bentuk kepatuhan politik yang terhormat dan bermartabat. Dikatakan Anas Urbaningrum jika dirinya tidak akan berurusan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat saat ini pasca berakhirnya hukuman penjara. Mantan Ketua Umum PBHMI jelas-jelas sesumbar akan bertemu SBY untuk mencari pembenaran atas dirinya dijebloskan di penjara 8 tahun di masa pemerintahan SBY periode kedua. Anas Urbaningrum sepakat membuat kalkulasi politik kepada SBY dalam waktu yang tepat. Publik saat ini sedang menyoroti isu Ganjar Pranowo pasca penolakan tim Israel masuk ke Indonesia dan berakhir dengan polemik dirinya. Akhirnya tergerusnya elektabilitas dirinya sebagai capres. Ketika polemik Ganjar berhasil diselamatkan oleh Jokowi dan pada akhirnya kehebohan pro dan kontra persepak bolaan landai. Di sisi lain muncul isu jika mantan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah bebas dari lapas Sukamiskin pada Selasa 11 April 2023. Dari isu terbebasnya Anas Urbaningrum dari penjara, akhirnya isu tersebut berkembang ke arah isu yang jauh lebih seksi dan menggoda. Akhirnya sorotan media bergeser dari Ganjar Pranowo ke Anas Urbaningrum. Proses hukum Anas Urbaningrum. Ketika karir politik dari pentolan HMI ini sedang moncar, hal paling terburuk langsung menimpanya. Perjalanan karir politik Anas Urbaningrum runtuh dan dirinya terjatuh. Anas dipidana atas kasus pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Anas Urbaningrum dijatuhi vonis pada September 2014 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Dalam keberlanjutannya, hukuman Anas diperberat menjadi 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah pada tingkat kasasi. Tidak mau hukumannya diperberat, ia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK hingga akhirnya dipangkas dari 14 tahun menjadi 8 tahun pidana penjara. Karir politik cemerlang. Terlahir di Blitar pada 15 Juli 1969. Dalam riwayat perjalanan karir politik, mengasah kemampuan teori politik dengan mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Erlangga dengan mengambil jurusan ilmu politik. Ambisinya menekuni bidang ilmu politik semakin menjadi-jadi. Pada tahun 1992 studi S1 berhasil ditamatkan, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia. Pada tahun 2000 Anas meraih gelar master bidang ilmu politik. Gelar master di bidang politik belum dirasakan cukup, hingga Anas Urbaningrum melanjutkan studi doktor ilmu politik di UGM. Rekam jejak pengalaman organisasi Anas Urbaningrum sungguh luar biasa dalam jejak karir organisasi. Perjalanannya pertama kali menjadi bagian dari organisasi Gerakan Mahasiswa. Anas tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar atau PB Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Anas terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI melalui Kongres HMI di Yogyakarta 1997. Kiprahnya mulai benar-benar bersinar saat menjadi anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau tim 7 yang diketahui sebagai salah satu tuntutan reformasi. Anas Urbaningrum bekerja di KPU. Anas juga terpilih menjadi anggota tim seleksi parpol peserta pemilu 1999. Perjodohan Anas Urbaningrum dengan partai politik akhirnya ditemukan. Berlabuh di Partai Demokrat, akhirnya Anas Urbaningrum meninggalkan jabatannya sebagai anggota KPU pada periode 2001 hingga 2005. Insting Anas Urbaningrum memang sangat tajam. Akhirnya berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur 7. Dalam jabatan politiknya semakin meroket, Anas semakin menunjukkan sinarnya. Dia berhasil terpilih sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI periode 2009-2014. Terakhir kalinya karir politiknya sebelum tersandung skandal korupsi gratifikasi proyek Hambalang. Anas Urbaningrum mencapai karir politiknya sebagai Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat pada 2010-2013. Dalam Kongres Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 20-23 Mei di Bandung, Jawa Barat, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum, mengalahkan calon kuat seperti Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Anas kemudian dilantik sebagai Ketua Umum dengan Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat untuk periode 2010-2015.
konflik SBY versus Anas Urbaningrum. Memanasnya hubungan Anas Urbaningrum dan SBY sejak dirinya terpilih menjadi ketua umum partai berlambang Mercy itu di Kongres Bandung pada 2010 silam. Anas mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Anas dianggap SBY sebagai ketua umum partai yang sangat ambisius. Kabar burung bercerita jika Anas juga bercita-cita menjadi presiden RI. Anas Urbaningrum diduga mulai nakal dengan menggerakkan jaringan HMI bertaburan dan didistribusikan di internal partai atau disusupkan dalam berbagai lembaga atau berbagai proyek. Kondisi itulah yang menyebabkan ketakutan SBY jika di suatu hari Anas Urbaningrum akan menjadi orang terkuat di Demokrat dan akan mengancam posisinya dan juga gerbong serta keluarganya. Jabatan sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak sampai tuntas. Anas Urbaningrum harus bertekuk lutut skenario mematikan yang diduga dilancarkan pihak SBY. Anas harus berurusan dengan KPK. Dan saat itu menyelidiki kasus Hambalang, menyatakan Anas terjerat kasus korupsi terkait proyek pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional itu. Berakhirnya jabatan sebagai ketua umum partai serta merta karir politik tamat. Keterlibatan Anas dan kader dalam kasus itu membuat elektabilitas Partai Demokrat anjlok. Ini membuat para petinggi Demokrat meminta SBY yang menjabat presiden saat itu mendorong Anas untuk turun dari pucuk kepemimpinan. Akhirnya perjalanan politik Anas Urbaningrum betul-betul tamat. Pada tanggal 22 Februari 2013, Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi berkaitan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh KPK. Anas Urbaningrum menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin membeberkan Anas terlibat dalam proyek Hambalang. SBY diminta maaf ke Anas Urbaningrum. Euforia pendukung Anas Urbaningrum semakin berani. Pasca berakhir masa hukuman penjara 11 April 2023, militan Anas Urbaningrum berteriak lantang. Mereka lakukan tekanan publik, terutama pendukung Anas Urbaningrum meminta kepada SBY meminta maaf yang ditujukan ke Anas Urbaningrum karena dituduh telah menggusur Anas Urbaningrum dari pimpinan Partai Demokrat, hingga Anas Urbaningrum harus menjalani hukuman 8 tahun di penjara. Bagi tim Anas Urbaningrum, mereka terus menilik sejarah mundur masa lalu, detik akhir Anas masa kelam detik akhir Anas Urbaningrum diproses di penjara. Masih mengingat pidato Pak SBY yang ditujukan khusus ke KPK dari Jeddah pada waktu itu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. SBY memberikan rekomendasi ke KPK jika Anas Urbaningrum salah katakan salah. Jika tidak salah kemudian tolong dijelaskan kenapa tidak salah. Bagaimana menurut Anda?